Kuratorial series kali ini membawa tajuk menelusuri ulang Java Institute. Seperti yang kita semua tahu, mungkin teman-teman sudah ke pameran Abinaya Karya yang kali ini membawa tema video mulia, atau teman-teman sudah sering searching atau mengunjungi pameran tentang Museum Sorobudoyo, pasti tidak asing dengan apa itu Java Institute sebagai cikal bakal berdirinya salah satunya Museum Sorobudoyo. Baik, sore ini materi akan disajikan oleh nama bekennya aja ya, Mbak Usi. Mbak Usi adalah salah satu kurator di Museum Sorobudoyo. Nantinya acaranya akan diskusi santai ya Mbak ya, membuka pertanyaan, kesempatan teman-teman yang hadir secara luring yang sudah mendaftar dan teman-teman daring melalui sosial media Instagram Museum Sorobudoyo @Sorobudoyo. Mungkin supaya tidak lama-lama ya Mbak, akan ada banyak hal menarik nampaknya. Langsung aja Mbak Usi, kami persilakan. Nah, yang ingin saya bahas di sini tadi mungkin sudah disebutkan oleh Mbak Inas, yaitu tentang menelusuri Java Institute. Nah, seperti kita tahu di pameran video mulia ini kan kita memamerkan terbitan-terbitan ilmiah dari Java Institute, ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang terbitan apa aja sih Java Institute, kan ada ini ya, ada peribahasa, kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Maka kita kenalan lebih dekat dulu dengan apa itu Java Institute. Oke, jadi Java Institute itu awal mula kenapa kemudian dibentuk adalah awalnya adalah dari gagasan yang muncul dalam Kongres for Javance Culture on Weekly di Bangsal Kepatihan Mangkunegaran di Surakarta. Waktu itu diselenggarakan dari tanggal 5 sampai 7 Juli 1918. Nah, waktu itu seluruh peserta di kongres itu menyadari bahwa ini suatu bangsa yang utuh itu membutuhkan suatu landasan sejarah dan tradisi di samping pembangunan di bidang politik dan ekonomi begitu. Maka untuk itulah kemudian didirikanlah Java Institute. Nah, di tanggal 14 Agustus 1919 di Surakarta kemudian berdirilah Java Institute. Nah, untuk ADART-nya sendiri ini disahkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui keputusan tanggal 17 Desember 1919 nomor 75. Nah, tujuannya sesuai dengan ADART yang tertulis di Java Institute itu adalah untuk mendorong perkembangan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali. Jadi walaupun namanya Java Institute, Java gitu, tapi fokusnya nggak cuma tentang Jawa, tapi juga Pulau Madura, kemudian Bali, gitu. Dan Jawa di sini pun bukan cuma Jawa secara kultural, tapi juga Sunda, begitu. Nah, ini untuk Dewan Pengurus yang pertama dari Java Institute. Ini ketuanya ada Raden Dr. Hussein Jayadiningrat, sekretaris dan bendaharanya. Ini dirangkap oleh Esko Perberg. Kemudian ada wakil kuasa di Belanda itu oleh P.Y. Gerke. Kemudian ini anggota-anggotanya. Dari sini kita bisa lihat komposisinya ya teman-teman ya. Ini nggak cuman ada dari golongan Eropa, tapi juga ada dari banyak golongan bumi putra gitu. Dan masing-masing personel pun itu berasal dari background yang berbeda-beda gitu teman-teman. Nah, ini kiprah Java Institute. Java Institute itu banyak menyelenggarakan kongres seperti misalkan Kongres Kebudayaan dan Sejarah, kemudian ada Kongres Bahasa, terus ada pameran-pameran, kemudian ada pagelaran wayang wong, ada sayembara, terus mendirikan museum, sekolah kerajinan tangan, dan termasuk penerbitan ilmiah yang tadi sempat disebutin di awal. Nah, untuk kongresnya mungkin ini sekilas saja. Ini beberapa kongres kebudayaan dan sejarah yang pernah diselenggarakan oleh Java Institute. Tema-temanya berkutat pada sejarah, seni, dan budaya gitu di lingkup Jawa, Madura, dan Bali. Untuk lokasi kongresnya itu berpindah-pindah, Surakarta, Bandung, kemudian Jogja, kemudian pernah di Bali juga. Terus ini untuk kongres bahasanya itu dia nggak cuma tentang bahasa Jawa tapi juga bahasa Sunda,
Dan lokasinya ini berpindah-pindah, ada di Bandung, kemudian juga ada di Yogyakarta. Kemudian untuk pameran, jadi nggak cuman video mulai satu-satunya pameran yang pernah diselenggarakan oleh Sono Budaya atau Java Institute. Jadi kalau ditarik dari historisnya, memang dari awal itu Java Institute tuh menyelenggarakan pameran gitu. Nah, kalau dulu sebelum Museum Sono Budaya berdiri, pameran itu diselenggarakan bersamaan dengan kongres. Jadi misalkan nih di 1924 waktu ada Kongres Bahasa Jawa Jogja, kemudian sekaligus menyelenggarakan pameran arsitektur dan mebel Jawa gitu. Dan sama halnya di tahun 1926, kemudian juga di tahun 1928. Kemudian setelah Museum Sono Budaya berdiri di tahun 1935, kemudian pamerannya otomatis di lokasi Museum Sono Budaya. Menyelenggarakan pagelaran wayang wong itu di tahun 1924, 34, 39 dengan lakon-lakon yang berbeda gitu. Ada yang dalam rangka kongres, ada yang dalam rangka ulang tahun si Sultan, ada juga yang untuk kayak menyambut kelahiran cucu Ratu Belanda gitu. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Java Institute. Mereka juga kerap melakukan sayembara gitu. Sayembara, ada sayembara tata krama Jawa tentang zaman Sakatodo Tomo. Kemudian juga ada sayembara penulisan roman Jawa, Sunda dan Madura gitu. Untuk museumnya, museum yang pernah didirikan Java Institute ini satu-satunya itu ya Museum Sono Budaya yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935. Nah, sesuai dengan tadi yang tertulis di ADART-nya Java Institute, makanya tujuan didirikannya Museum Sono Budaya ini adalah untuk menggambarkan kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ke Museum Sono Budaya terus lihat kok ada patung Sasak di sini, terus kalau enggak yang sering buat foto-foto tuh ada Gapura Bali. Nah, karena memang tujuan utama Java Institute waktu itu nggak cuma tentang Jogja atau Jawa, tapi juga Bali dan Madura juga. Gitu. Terus kemudian Java Institute juga pernah mendirikan sekolah kerajinan nih teman-teman. Namanya Kunst Ambak School. Dia pertama kali dibuka tahun 1939. Kemudian terpaksa harus tutup di tahun 1941. Jadi ini hanya menghasilkan satu angkatan. Karena model sekolahnya itu 2 tahun. Di situ mereka belajar tentang kerajinan emas, perak, ukiran kayu gitu. Nggak cuma teori tapi juga praktek gitu. Dan salah satu pengajarnya RJK Tamsi itu yang kemudian dia mendirikan ASLI yang sekarang jadi ISI. Ini untuk penerbitan majalah atau terbitan ilmiah yang diterbitkan oleh Java Institute. Nah, salah satunya adalah Jawa, majalah Jawa, kemudian ada Pusaka Jawi, kemudian ada Pusaka Sunda dan Pusaka Madura. Ketiga koleksi ini ada di ruang pamer ya? Salah satunya dipamerkan gitu. Tapi yang jelas kalau di perpustakaannya kami masih menyimpan buku-buku terbitan Java Institute ini, mulai dari Jawa, Pusaka Jawi dan Pusaka Sunda. Kalau untuk Pusaka Madura sayang sekali nggak ada gitu. Nah, untuk majalah Jawa ini pertama kali terbit di tahun 1921. Memang tujuannya adalah untuk mengedukasi atau mendiseminasikan mengenai kebudayaan Jawa, Madura, dan Bali. Bahasanya menggunakan bahasa Belanda, kemudian hurufnya huruf Latin. Walaupun kalau kita lihat di covernya itu tulisannya Jawa itu dia pakai aksara Jawa gitu. Tapi untuk penulisan artikelnya dia menggunakan bahasa Belanda dan huruf Latin. Memang dari pihak redaksinya, memang sebenarnya mereka udah pikir nih, sebenarnya kalau ini tentang kebudayaan Jawa ya paling nggak ditulis dalam bahasa asli, bahasa Jawa gitu. Cuman mungkin karena ada kendala-kendala tertentu, jadi terpaksa harus diterbitkannya tetap di bahasa Belanda dan Latin. Nah, ini terbit 4 kali setahun awalnya, nah kemudian diperbanyak lagi menjadi 6 kali setahun gitu. Untuk penerbitnya ini juga
berganti gitu, mulai dari Heinhoff & Co di Batavia, kemudian pindah ke penerbit NV Druckery A. Emming di Rijksstraat di Waterfreden. Untuk dewan redaksinya ini ada Dr. Raden Hussein Jayadiningrat, terus ada Yekas, ada S. Koperberg, Raden Ngabe Purbacaraka, dan J.W. Taylor. Jadi ada orang Bumiputra dan juga ada orang-orang Eropa. Nah, karena tadi keinginan redaksi sebenarnya untuk menerbitkan dalam bahasa lokal masing-masing daerah ya. Nah, akhirnya terrealisasilah untuk menerbitkan Pusaka Jawi. Nah, Pusaka Jawi ini mulai terbit tahun 1922. Dia pakai bahasanya bahasa Jawa, aksaranya aksara Jawa. Ini ada yang bisa baca aksara Jawa nggak? Gitu ya. Nah, aksara Jawa. Kemudian untuk terbitnya dia sebulan sekali, jadi semacam buletin gitu, teman-teman. Nah, untuk susunan redaksi pertamanya hampir sama ya kayak tadi itu ya. Ada Hussein Jayadiningrat, tapi juga di sini ada KPA Hadi Wijaya, Jekas, dan B. Wijaya. Nah, untuk kantor redaksinya dia awalnya berada di Kebon Sirih itu di Waterfreden. Kemudian tapi juga pernah pindah ke Surakarta, terus ke Jogja, gitu. Terakhir di Jogja. Untuk penulisnya ini ada macam-macam. Ada Sastra Wirya, ada Dwija Sewaya, ada Sastra Iswaya. Jadi kebanyakan memang orang-orang Jawa yang nulis. Karena sekali lagi tadi kan ditulisnya di aksara Jawa dan bahasa Jawa ya. Tapi memang ada beberapa artikel yang dia diterjemahkan. Jadi yang nulis memang orang-orang Eropa, kemudian ada penerjemah baru diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Ini ada Pusaka Sunda. Nah, beda dengan Pusaka Jawi. Kalau Pusaka Sunda ini dari namanya pasti udah ketahuan ya, pasti pakai bahasa Sunda gitu. Ini terbit sebulan sekali juga, sama seperti Pusaka Jawi. Untuk susunan redaksinya ini ada Hussein Jayadiningrat, Yekas, dan M. Surya Diraja. Untuk kantor redaksinya ini awalnya berada di Gunung Sari, kemudian pindah ke Lanwischer, kemudian pindah terakhir di Salemba 28. Untuk penulisnya ini juga kebanyakan adalah orang-orang Sunda gitu. Karena sekali lagi yang menguasai bahasa dan kebudayaan orang-orang Sunda. Ini umurnya kalau misalkan kita lihat ya dibandingin dengan Pusaka Jawi, ini kan sampai 41 ya majalah. Terus ini kemudian Pusaka Sunda dia umurnya pendek banget dari 1922 sampai 1929 karena salah satu faktornya adalah kekurangan karyawan gitu, SDM-nya kurang. Nah, untuk Pusaka Madura ini ditulis di dalam bahasa Madura dengan carakan Madura ini terbit sebulan sekali di tahun 1924. Tapi di antara terbitan-terbitan Java Institute yang lain, Pusaka Madura ini yang umurnya paling pendek karena dia cuma sampai di terbitan nomor 6 gitu. Karena kurangnya minat untuk